menjelaskan materi metode masking. Materi ini saya ambil dari buku Toyota pengecatan step 1 volume 5. Seperti yang sudah kalian baca sebelumnya, masking ini sangat penting di dalam pengecatan. Bagaimana pentingnya masking? Nah, akan saya bahas di sini. Oke, yang pertama adalah tujuan masking. Tujuan masking adalah untuk menutup permukaan atau melindungi permukaan yang tidak dikerjakan. Apa pengerjaan di body repair? Yang pertama adalah pada saat ngamplas atau sanding. Yang kedua pada saat painting atau spray. Yang ketiga pada saat polishing. Ya, kalian bisa dilihat pada gambar ini ya, gambar yang di buku yang sudah kalian baca juga. Yang pertama ini, kalau kalian tidak memasking atau maskingnya kurang lebar, maka akan terjadi overspray. Di sini ketika kalian nyepray di sini, otomatis pula debu cat itu pasti akan melebar. Nah, bahkan sampai ke pintu depan. Maka masking yang benar harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah di gambar ini. Nah, ini gambar ketika kalian melakukan sanding atau mengamplas. Di sini kami sebenarnya hanya mengerjakan pintu depan sebelah kanan kalau di gambar ini ya. Fender tidak kami kerjakan, tetapi karena tidak dimasking, maka fender depan juga ikut kena atau terluka. Maka ini salah satu tujuan masking adalah untuk melindungi permukaan yang tidak dikerjakan. Itu tujuan masking. Ini adalah gambar sebuah mobil. Mobil ini akan dicat bagian backdoor atau pintu belakang atau pintu bagasi. Ketika backdoor ini tidak kalian masking, maka overspray bisa sampai ke area abu-abu ini, bisa sampai quarter, pintu belakang atau pintu tengah, pintu depan, bahkan sampai dekat fender. Ini namanya overspray. Overspray terjadi ketika tekanan spray gun kita semakin besar, semakin banyak overspray. Maka untuk menghindari overspray ini, kalian harus melakukan masking. Nah, ini salah satu tujuan masking. Bahkan overspray itu bisa mencapai 1-2 meter dari panel yang kita aplikasikan. Itu tergantung, tadi saya ulang, tergantung dari tekanan spray gun kalian. Yang selanjutnya kita masuk ke masking equipment dan material. Nah, kebutuhan apa yang harus dimiliki oleh seorang masking? Jadi masking itu juga penting, tidak hanya sekedar kertas lem atau koran atau vinil apapun, itu harus mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya adalah untuk menyegah solvent. Solvent itu seperti thinner, cat, clear, surfacer itu termasuk solvent. Itu tidak boleh menembus masking. Jadi masking harus tahan solvent. Yang kedua, masking itu tidak boleh adesifnya atau lemnya atau perkatnya itu menempel di area yang kamu masking. Misalkan saya ini akan saya masking ini. Ketika ini saya lepas dari maskingnya, lemnya atau perkatnya tidak boleh menempel di sini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, zat adesif atau zat perekatnya di dalam masking ini tidak boleh merusak cat atau apapun yang ada di dalam kendaraan. Tidak boleh merusak itu. Itu beberapa hal yang penting yang harus kalian ketahui untuk keunggulan masking. Jadi masking harus mempunyai beberapa hal seperti itu. Nah, masking juga memiliki beberapa jenis ya. Jadi masking itu bukan hanya kertas lem loh ya. Masking itu yang melindungi mobil atau melindungi benda yang tidak kamu cat, itu namanya masking. Salah satunya adalah masking paper atau kertas masking, atau kita biasa menggunakan koran lah. Koran itu sebenarnya yang paling irit, tapi untuk kekuatan melindungi adesif itu sebenarnya kurang. Tetapi di bengkel-bengkel resmi biasanya menggunakan khusus kertas kertas masking khusus. Itu dia bisa tahan solvent gitu. Yang kedua, vinyl set. Vinyl set itu, vinyl itu zat sintetis, jadi bahannya dari sintetis, bisa jadi seperti plastik ya, plastiknya tipis, dia bisa menempel pada mobil. Contohnya gambar ini ya. Ini adalah contoh vinyl sheet ini. Jadi yang diaplikasikan bagian ini, maka vinyl sheetnya diaplikasikan di sekitar mobil yang tidak di spray.
itu maksudnya yang dimasukin di sini. Yang selanjutnya adalah special masking cover seperti kerudung mobil lah, cuma dia bisa dibuka. Ini contohnya. Nah, dia berupa kerudung, misalkan yang dicat adalah pintu, maka bisa dibuka di bagian khusus pintu. Atau yang di bagian roda, sudah bentuknya roda seperti ini tinggal ditempelkan. Itu bagian khusus. Tapi biasanya kita ketika menggunakan peralatan seadanya, kita harus bisa menggunakan koran sehingga dibentuk seperti itu. Nah, kita harus jelilah karena semua itu juga tergantung biaya dan lain-lain. Yang selanjutnya lagi adalah metode masking. Ya, metode masking itu terbagi dari 3. Yang pertama, aplikasi masking untuk surfacer. Ya, surfacer itu bisa primer, bisa filler. Ya. Yang kedua, masking untuk block repainting. Jadi masking untuk block repainting itu untuk pengecatan full satu panel. Yang ketiga adalah masking untuk spot repainting. Jadi masking tersebut kenapa beda-beda? Karena memang metodenya beda-beda. Ini yang pertama, masking untuk aplikasi surfacer. Kita lihat di sini, saya dekatkan ya. Nah, metode maskingnya adalah metode reverse masking seperti pada gambar seperti ini. Apa yang dimaksud reverse masking? Aplikasinya maskingnya itu dibalik untuk menghindari terjadinya undaan atau terjadinya cat yang berundak. Contoh ini. Nah, ini. Kalau kita melakukan reverse masking, diputar balik inilah, maka semburan atau overspray yang di atas ini otomatis akan tipis di sini. Tidak berundak. Berundak itu seperti undak-undakan. Nah, karena efeknya apa? Ketika hasil spraynya itu berundak, maka pengamplasannya juga akan susah. Hasilnya juga akan berundak. Maka di sini dibuatlah tirus dengan cara menggunakan reverse masking. Yang selanjutnya adalah block repainting. Nah, namanya aja block repainting, berarti satu panel full. Maka maskingnya seperti gambar di sini, kita melakukan pengecatan pada pintu pintu satu panel full. Maka kita lakukan masking di area persis perbatasannya atau bordernya. Maskingnya masking seperti biasa, tidak reverse masking. Itu karena satu panel full. Ya. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak ditanyakan oleh anak-anak ya. Bagaimana Pak cara ngecat untuk nyambung cat? Misalkan ini satu panel nih. Ini satu panel ya full ini ya. Nah, kita mau ngecat sebelah sini aja Pak gitu. Nah, terus bagaimana dengan yang tidak kita cat? Nanti catnya belang apa tidak? Nanti clearnya nyambung apa tidak? Nah, ini adalah aplikasi masking untuk sanding. Sanding itu dibayangkan. Aplikasinya apa? Aplikasinya caranya seperti ini. Ini contoh juga di mobil. Quarter panel itu pasti akan nyambung sampai ke atas pintu. Kalau kita yang rusak adalah quarternya, kita cat full sampai atas itu boros ya. Maka kita lakukan reverse masking di sini ya. Nah, reverse masking tujuannya apa? Untuk cat agar tidak berundak seperti tadi pada aplikasi surfacer. Nah, supaya tidak berundak, maka dilakukan reverse masking. Nah, reverse masking itu sama, tujuannya adalah supaya catnya itu tidak berundak, jadinya bentuknya tirus. Nah, nanti setelah aplikasi di sini, maka ini dilepas, baru kita lakukan clear sambung di sini. Nah, jadi reverse masking digunakan juga untuk aplikasi shading gitu ya. Hal penting selanjutnya adalah kita harus bisa memilih border untuk masking. Jadi border itu bagaimana kita menempelkan masking gitu. Karena biasanya pengecatan itu jarang full body, biasanya hanya satu panel. Contoh yang sering sering kena adalah pada bagian rocker itu panel mobil bagian bawah. Panel mobil bagian bawah itu pasti ada sambungan bordernya antara fender dengan rocker. Maka antara fender dengan rocker itu ada putusan atau bordernya. Nah, itu yang kalian masking. Jadi fender dari bawah ke atas kamu masking, kamu aplikasikan rockernya sebanyak rocker. Itu yang namanya border, itu yang mudah. Nah, bagaimana untuk hal yang agak susah, misalnya pada panel yang melengkung? Ini contoh seperti gambar ini fender. Fendernya dari bawah sampai ke atas ini.
ya. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya. Ini yang bawahnya tadi, ini atasnya tadi. Jadi fendernya ini bentuknya ada tekukan. Nah, pada tekukan ini ketika kita ingin menghemat biaya, maka bagian atas tidak perlu kita aplikasikan base coat, clear coat. Kita cukup aplikasikan reverse masking juga. Nah, pada perbatasan pada lekukan ini, pada sini. Nah, ini reverse masking. Nah, ini salah satu tekniknya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana yang kita masking untuk bisa menghemat biaya, sehingga harga yang kita tentukan kepada pelanggan itu bisa murah, karena body repair ini harganya sangat bersaing gitu ya. Selanjutnya anak-anak, jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita masking ya, karena masking itu penting. Tujuannya untuk melindungi yang tidak dicat. Ketika kalian masking, lalu ketika kalian melakukan spraying, kok maskingnya tiba-tiba lepas. Kenapa bisa lepas? Salah satunya adalah ada gemuk atau ada minyak yang menempel di dalam panel. Maka sebelum masking harus kamu lakukan, yang pertama adalah lakukan degreasing atau menghilangkan gemuk. Bisa dengan degreaser atau bisa dengan dicuci, terserah. Jadi penting itu, jangan sampai kita capek-capek masking dengan rapi, ketika spray lepas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu kita harus bisa memperhatikan juga mana area yang ketika kita masking kok mobil atau motor kita gerakan, maskingnya lepas. Contoh, kita masking di area A, ngecatnya di area B. Nah, ketika kita masking di area A itu, kita semua masking sudah rapi, roda sudah kita masking. Ketika kita jalan ke area B untuk pengecatan, otomatis lepas maskingnya. Berarti kita harus bisa memperhatikan bagian mana yang ketika kita gerakan, maskingnya tidak rusak. Itu biasanya itu bagian roda atau bagian pintu ketika kita nyoba buka itu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita harus perhatikan aplikasi reverse masking itu ketika kita lakukan base coat, clear coat, bukan clear coat ya, ketika sebelum kita base coat aja lah, atau sebelum kita surfacer lah, itu kan kita harus melakukan pembersihan dengan cara degreaser. Nah, reverse masking itu susah dilakukan degreaser. Maka ketika melakukan reverse masking, sebelum di reverse masking kita harus aplikasikan degreaser dulu, supaya nanti ketika di base coat hasilnya bagus. Itu. Yang terakhir adalah, ini sangat penting juga ini, karena sering kita catnya bagus, maskingnya bagus, tetapi ketika kita mau finishing, mau poles lah, kita lepas masking tape-nya, catnya ikut naik, wah repot. Maka yang paling benar adalah kalian mengupas isolasi kertas atau masking tersebut itu ketika cat masih lunak ya, jangan ketika kering kamu kupas. Dan lepasnya pun itu harus hati-hati. Contoh pengupasan sesuai SOP ini ya. Ini gambarnya ini. Mengupasnya yang benar adalah dari ujung ditarik jangan dari ujung diangkat ke atas. Itu berpeluang cat baru akan terkelupas. Itu yang. Ya, jadi begitu yang saya jelaskan tentang masking. Beberapa hal mungkin ada yang terlewat, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau langsung WA ke saya. Kalau ada yang salah nanti bisa diluruskan. Terima kasih anak-anak semuanya. Ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus selalu berdoa. Kita harus berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, bebas dari virus, bebas dari bakteri, kita jauh dari virus corona. Selalu jaga kesehatan, selalu lakukan protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Terima kasih anak-anakku semua dan kawan-kawan semua yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.